Hai semuanya, kenalin kita dari kelompok integrasi nasional. Saya Kavi Chandra dengan NPM 2516021110. Saya Sofia Mareta Ratu Ayu dengan NPM 2516021096. Saya Miranisa Sabila dengan NPM 2556021004. Saya Kanita Fadia Ramadhani Faradisa Putri Gustar dengan NPM 2556021020. Saya Ruciana Rumohorbo dengan NPM 2516021131. Nah, di sini kita akan ngejelasin tentang apa sih itu integrasi nasional. Jadi, saya akan menjelaskan apa sih itu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata dasar, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrat, dan nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation. Menurut Dr. Nasaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Secara umum, integrasi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan dalam kelompok sosial dan kelompok budaya untuk membentuk suatu kesatuan dan keselarasan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan membentuk Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu nggak sih apa aja bentuk-bentuk integrasi nasional? Setahu aku ya, integrasi nasional itu bentuknya salah satunya integrasi politik. Selain itu juga ada integrasi sosial. Integrasi politik itu proses penyatuan masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan sehingga tercipta stabilitas nasional dan rasa persatuan sebagai warga negara Indonesia. Integrasi politik itu sangat penting. Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki banyak perbedaan suku, agama, dan budaya. Tujuannya kenapa sih gitu kan integrasi politik itu? Yang pertama itu untuk menjaga persatuan bangsa dan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Kalau ciri-ciri integrasi politik itu, yang pertama itu harus ada kesepakatan terhadap dasar negara Pancasila. Yang kedua itu kita harus menghormati undang-undang dan hukum negara. Nah, untuk contoh-contohnya, yang pertama itu ada pemilu. Yang kedua ada kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga adalah menghormati simbol negara. Yang keempat partisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Nah, kalau untuk dampak positif integrasi politik itu ada negara menjadi lebih aman dan stabil, pemerintahan berjalan dengan baik. Kalau nggak ada integrasi politik itu apa sih? Itu tuh yang pertama adalah terjadi konflik antar kelompok, yang kedua bakal ada perpecahan bangsa. Nah itu sih kalau untuk integrasi politik, ngerti kan? Terus kalau integrasi sosial itu gimana, Rod? Oh, kalau integrasi sosial itu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghargai. Integrasi sosial juga terjadi karena masyarakat menyadari bahwa walaupun berbeda, semua orang tetap membutuhkan kerjasama dan hidup berdampingan dengan baik. Tujuan integrasi sosial juga yaitu yang pertama menciptakan kerukunan dalam masyarakat, yang kedua mengurangi konflik sosial. Lalu ada juga faktor pendukung integrasi sosial. Yang pertama yaitu sikap toleransi, yang kedua adanya rasa saling menghormati dan kerjasama antar masyarakat. Lalu selain faktor ada juga ciri-ciri integrasi sosial. Yang pertama masyarakat hidup rukun, lalu adanya kerjasama antar warga dan terjalin hubungan sosial yang baik. Selain itu ada juga contoh integrasi sosial yaitu kerja bakti, tolong menolong, gotong royong, musyawarah, dan menghormati perbedaan. Integrasi sosial juga mempunyai manfaat. Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi damai, persatuan antar warga semakin kuat, dan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Selain itu juga, dampak jika tidak ada integrasi sosial itu, yang pertama mudah terjadi konflik. Yang kedua, hubungan masyarakat menjadi tidak harmonis dan timbul sikap egois. Gimana, kalian paham nggak? Semenjak kamu jelasin, aku jadi tahu integrasi nasional itu bukan cuma ada integrasi politik doang, ternyata ada integrasi sosial juga. Oh iya benar. Makasih ya Selfie dan Rod udah ngejelasin. Iya. Biar gue mau nanya dong, kenapa sih integrasi nasional itu penting? Integrasi nasional itu emang sangat penting, ngerti? Mau tahu nggak kenapa? Gue jelasin ya. Integrasi nasional penting karena Indonesia memiliki banyak keragaman budaya.
mencegah perpecahan bangsa, mencegah stabilitas negara, memperkuat hubungan antara masyarakat, mendukung pembangunan nasional. Tanpa integrasi nasional, bangsa Indonesia dapat mengalami konflik dan perpecahan. Dikarenakan di Indonesia ini memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Jadi kita harus memiliki rasa integrasi nasional seperti itu. Paham nggak? Paham. Oke. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perang. Yang keempat, kesepakatan atau konsensus nasional sebagai perwujudan cita-cita dan semangat proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Strategi integrasi nasional. Asimilasi adalah proses pencampuran dua budaya atau lebih sehingga menjadi satu kebudayaan tetapi masih membawa integrasi lokalnya. Kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga menjadi satu kebudayaan tetapi membawa identitas lokal. Yang ketiga ada pluralis. Pluralis adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dan mengizinkan perbedaan tersebut untuk tetap saling berdampingan dan berkembang. Faktor penghambat integrasi nasional apa aja sih? Yang pertama itu ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua ada kurangnya toleransi antar golongan. Dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang terakhir adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kamu tahu nggak sih gimana cara jaga integrasi nasional? Cara jaga integrasi nasional itu, yang pertama kita harus menghargai perbedaan atau toleransi. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, aktif dalam kegiatan atau gotong royong. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Oh gitu. Iya, makasih ya Ruth. Nah, apa aja sih contoh-contoh penerapan integrasi nasional di kehidupan sehari-hari? Pertama, ada pelaksanaan gotong royong. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Gotong royong meninggalkan banyak perbedaan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sama menyederhanakan semua masalah yang ada. Contoh nomor 2, saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati adalah bentuk lain dari integrasi nasional. Hal ini sangat penting dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Saling menghormati dan berterima kasih di antara orang-orang yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda ras, dan berbeda agama. Sikap ini membimbing manusia untuk hidup rukun dan damai. Selanjutnya ada toleransi beragama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui sebagai agama negara. Hak asasi manusia sangat dilindungi di sini. Agama dan kebebasan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya berkembang dengan baik. Bangsa Indonesia memiliki keragaman ras dan agama memiliki tingkat toleransi yang tinggi dibandingkan dengan negara lain yang hanya memiliki keragaman ras. Teladan toleransi antar umat beragama ini membawa keberhasilan integrasi nasional dalam beberapa dekade kemerdekaan. Oke semuanya, jadi itu tadi video pembelajaran integrasi nasional dari kami. Semoga kalian semua paham ya. Iya, sekian Dari kami. kami. Bye-bye.